Hello guys, selamat datang lagi di channel kita Anak Abah Entertainment. Kali ini kita mencoba untuk melanjutkan episode yang kemarin, mencari korban fuckboy. Bagaimana cerita para wanita yang ditinggalin sama pacarnya? Nanti kita simak. Kalau yang kemarin kan korban pertama itu bahagia. Dan yang selanjutnya ini kita interview bagaimana dia perasaan tanggapannya punya pacar fuckboy. Ikutin terus kami di channel Anak Abah Entertainment. Salam bahagia semuanya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Oke, selamat malam. Ketemu lagi di kesempatan kali ini. Kita membahas dan melanjutkan konten kita yang kemarin, pasiennya fuckboy. Nah, kita ditemani sama sahabat cantik malam ini yang akan kita interview, menanyakan kayak apa sih rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Waduh, mampus. Langsung kena gitu banget ya. Nah, jadi kita ditemanin sama sahabat cantik kita, Mbak Rifka. Jadi pernah nggak pacaran gitu nyesek rasanya? Bukan cuman pernah nih guys ya. Bener-bener yang kayak kita tuh udah terbang banget lebih tinggi tuh dari Gunung Merapi yang ada di Jawa kan. Terus tiba-tiba tuh ya langsung ngilang. Rasanya tuh kayak bener-bener kayak kacang yang dibuang, dibanting terus udah diinjek. Wow. Gitu loh. Bener-bener kayak nyesek banget gitu loh. Terus Fuckboy itu menurut Mbak merusak nggak? kalau menurut aku tuh fuckboy itu perusak. Gimana ya, satu nih ya, fuckboy kenapa aku bilangin perusak, mereka tuh nggak pernah ngerti gitu gimana sih perasaan anak orang lain gitu kan, apalagi kita posisinya sebagai cewek. Gimana sih rasanya dia udah yang kasih harapan, udah ngasih kayak perhatian, udah ngasih segalanya ke cewek itu, udah bener-bener yang kayak cewek itu bener-bener yang sampai mikir gitu, oh dia tuh beneran sayang ya sama gue, dia tuh takut ya kehilangan gue, sampai kayak gitu, ngerti nggak? Terus giliran ceweknya udah ngarep, cowoknya tuh malah minder. Jadi dia tuh yang kayak dia narik si cewek buat deket sama dia, buat sampai bener-bener cewek tuh nggak mau pisah sama dia. Tapi pas cewek itu udah ngarep, dia malah kayak ngulur kayak yang lain, dibikin kayak yang lain gitu loh, ngerti nggak? Di anjung tinggi-tinggi jatuh. Iya, digituin sampai yang apa itu sih? merasa digituin sama cowok udah berapa lama jadian? Awal atau udah sempat gitu berjalan lama? Jadi ini tuh bukan cuma kasus pertama ya. Maksudnya kita kenal sama fuckboy itu karena ya namanya di umur segini, orang yang datang ya kita sambut, orang yang pergi ya silakan. Tapi ya tetap ngerasa kehilangan tuh karena udah ngarep sama seseorang tuh itu berasa banget. Untuk berapa lamanya itu ada yang belum pernah pacaran, belum pernah pacaran, tapi kayak gimana ya, udah deket banget, tapi pas udah mau kayak disahin gitu kan hubungannya, dia tuh malah kayak ninggalin gitu. Ada yang udah pacaran di tengah jalan tapi diduain. Pernah mendapat janji yang pasti nggak dari Manis fuckboy? banget, janji fuckboy itu manis banget. Dijanjiin. Buaya nyata tuh fuckboy ya. Buaya nyata tuh fuckboy. Yang janjinya tuh mulutnya tuh manis banget bang, beneran manis kayak gula, kayak madu. Apa sih yang paling manis di dunia tuh mulut dia, lebih manis kayak manis banget gitu loh mulutnya. Keren. Sumpah, dia tuh manis, tapi pas kita kayak nyicip, di situ baru kita tahu ternyata manisnya tuh racun. Nah, kan yang menjadi korban itu timbulnya rasa cinta itu kan karena perkenalan. Bener. Kok bisa Mbak secantik ini terayu? Apakah itu terayu sama wajah gantengnya? Salah, gak semua fuckboy itu berdasarkan ganteng. Kadang mereka tuh ya yang dengan muka apa adanya, tapi mereka tuh pintar gitu ngambil hati seseorang. Wow, diculik ya hatinya. Iya, bener-bener tuh emang yang dibilang tuh mulutmu tuh harimaumu gitu. Lidah mereka tuh manis banget bang, beneran. Jadi yang bener-bener kita tuh disanjung, diperhatiin, pokoknya dikasih support system Dibikin yang nyaman. bener-bener nyaman. Waktu kita yang mau gembok, mau ngesahin hubungan, kita ditinggal. Selesai. Ditinggal lagi pas sayang. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Itu kan ada judul lagunya tuh kan. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Nyesek Mbak. Nyesek banget anjir.
Jadi yang benar-benar kalau menurut aku ya, fuckboy itu sebenarnya ya sejahat-jahatnya manusia tetap punya sisi baik. Betul. Cuman mereka tuh berpikirannya tuh karena aku tuh lebih gitu. Aku tuh lebih, aku punya sesuatu yang nggak dipunya, makanya dia tuh tertarik sama aku. Jadi sesuka-suka aku dong. Dia tuh berpikiran kayak begitu. Jadi kayak ngomong, oh dia suka nih sama aku kan, dia udah tahu dia disayang nih sama aku, gitu kan. Waktu dia udah tahu perempuan itu bener-bener ngejar dia bakal ninggalin. Terus apa itu? Sifat alami cowok tuh kayak gitu bang. Ketika dia tahu kapan perempuan itu bener-bener tertarik sama dia, di situ dia bener-bener yang kayak buang-buang dia di dalam situ. Jadi karena pernah merasakan hal yang apa itu namanya, pasien dari fuckboy. Pasien dari fuckboy itu, guys, ini untuk gitu ya? sebagai curhatan ya guys. Sebenarnya ada sedikit hal yang harus kita tanyakan malam ini pada korbannya ini loh. Namanya gitu ya. Perjuangan yang Mbak perjuangin, memberi, bahkan menghabiskan waktu hanya untuk mensupport manusia ini gitu. Memberi perhatian, udah melakukan yang terbaik untuk dia. Nah, dengan cara apa fuckboy itu bisa meninggalkan mbaknya sendiri? Ditinggal atau nggak kontek-kontekan lagi, akunnya di blok, atau ada sebuah sebab dari kecemburuan? Enggak sih, kalau menurut aku, sepengalaman aku selama ini tuh, aku tuh nggak pernah buat salah. Bahkan yang kalau kita cuek, mereka malah makin agresif ngejar kita. Tapi ketika kita lembut, ketika kita yang kayak manja-manja gitu, sifat asli manja-manjanya keluar, itu malah mereka risih, mereka malah menjauh. Jadi bukan karena mereka ini ada alasan kayak kita punya salah ini, enggak, karena emang mereka sifatnya tuh nggak puas satu, nggak bisa cuma punya satu, mereka tuh harus punya, di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada, intinya begitu. Udah berapa kali sih pernah ngerasain? Berapa kali ya, pokoknya mulai dari yang baru PDKT-an, giliran udah nyaman, malah nggak jadian. Wow. Terus ada yang udah pacaran, udah jalan 3 tahun, dianya kecantol sama yang lain gitu. Wah. Kan. Kayak Bener-bener gitu ya. Iya, jadi tuh sekarang tuh kayak mikir gitu, pacaran tuh gak ada gunanya. Itu tuh buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang air mata. Jadi perempuan tuh mending gak usah pacaran deh. Kalau emang dia suka nih sama kita kan, dia suka sama kita, lamar, datang gitu ke rumah ajakin nikah, itu kelar. Kalau dia cuma ngomong, ntar ya, abang janji ini, abang janji itu, bangsat tuh semua tuh. Iya, gitu lah. Intinya, Kepikir nggak suatu saat jika fuckboy itu sadar, dia taubat dan datang lagi dengan sifat yang baru, dengan cara yang baru, dan dia meyakinkan mbaknya, aku pengen balikan, kita melanjutkan cinta kita di jalan yang halal. enggak. Itu masih ada peluang nggak untuk hal tersebut? Peluang sih ada, yang namanya manusia tuh pasti pernah hilang. Yang namanya manusia tuh pasti pernah. Cuman ya gimana kitanya lagi gitu, gimana cara dia membuktikan bahwa dia tuh udah berubah, bahwa dia tuh bukan manusia yang sama yang aku kenal dulu. Dia emang harus bener-bener buktiin bahwa ada sesuatu yang baru dalam hidup dia, dan bahwa dia nggak akan bakal ngulangin kesalahan dia yang kemarin. Jadi nggak segampang itu seseorang datang minta maaf dengan keadaan masa lalu kita yang udah pernah bener-bener disakitin sama dia. Itu nggak segampang itu dari mana bang? Itu tuh bener-bener yang Ya emang perempuan itu kayak bunga ya, ditatap itu indah, disentuh itu layu. bener. Tapi lebah itu, kalau yang lebah itu, kalau jika dia paham arti cara menyentuh, nggak akan tahu, nggak akan bisa melanjutkan bunga. Tapi kalau datanya kaki gajah guys, Kaki gajah, bunganya lagi bermekaran tuh kan, injek berat, konyol gitu loh. karakter fuckboy itu menurut mbak seperti apa? Karakter fuckboy itu awalnya nggak bakal kelihatan kalau dia fuckboy, karena dia tuh benar-benar muncul dengan sosok yang 1000 lapis muka baru, 1000 topeng baru. Nggak bakal kelihatan yang namanya fuckboy. Kita tahu dia fuckboy ketika kita sudah menjalin hubungan. Di Jadi awal betul tuh nggak ya? bakalan kelihatan. Cinta itu timbul karena perkenalan, Benar. dan cinta itu bisa berpisah di saat kita saling mengenal. Karena kalau kita saling mengenal
akan tahu lebih dan kurangnya sifat seseorang itu. Jadi jika fuckboy mencari pasangan yang tepat, dia lagi menentukan pilihannya. Karena Mbak inilah pasiennya yang dulu pernah ditinggal lagi sayang-sayangnya. Pernah sayang-sayang banget lagi ngefly-ngeflynya bareng-bareng, tiba-tiba yang satunya lebih tinggi, yang gandengannya dilepas, jatuh deh. Kayak apa sih rasa sakit yang dirasain ketika ditinggal itu, Mbak? Gak bisa lah, bener-bener gak bisa. Apa Gak tindakan bisa hariku ngebayangin. yang timbul? Karena kan kebanyakan ya, termasuk sahabat saya sendiri, karena cinta dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang ganas. Kalau Mbak sendiri gimana? Enggak sih, sempat sih berpikiran kayak yang waktu yang bareng yang 4 tahun itu kan, yang 3-4 tahunan itu sempat berpikir kayak udahlah, hidup aku tuh gak ada gunanya lagi gitu. Tuh udah aku sia-siain, waktunya udah habis di situ, udah bener-bener kayak malu gitu kan, karena posisinya kan pacaran beberapa tahun tuh nggak mudah gitu. Iya, karena menjalin hubungan itu memang yang harus dibutuhkan itu kepercayaan dan kesabaran. Tapi fuckboy itu sabar loh menghadapi cewek. Dia juga apa Sabar tuh bang, karena itu emang jurus ampuh mereka. Oh gitu ya. Gitu loh. Fuckboy tuh gitu, sok-sokan gitu kan. Orang muncul tuh kayak orang paling suci gitu. Gitu. Pernah dikasih janji, dikasih harapan. Bukan cuma janji kayaknya tuh ya. Udah kayak dikasih sumpah gitu kan, udah kayak sumpah atas nama Tuhannya gitu kan. Wih, muncul lah tuh malaikat tuh kan. Sekalian aja tuh malaikat pencabut nyawa biar Apa pesannya untuk orang yang pernah mungkin merasakan alur cerita ini? Pesan yang baik lah. Karena wanita itu kan perasaannya rapuh. buat kalian semua yang pernah ngalamin atau pernah menjalin hubungan dengan mereka-mereka yang gini, itu saran aku, kalian tuh lepasin lah diri dari toxic relationship. Itu pertama. Kedua, cari lingkaran kalian tuh yang benar-benar bisa jadi support system. Jadi ketika kalian jatuh, itu kalian nggak langsung mikir kayak udahlah, gue mau bunuh diri aja lah, gue mau inilah, gue mau itulah, enggak, gue mau nyakitin diri sendiri, enggak. Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Jadi cari lingkaran atau teman-teman terdekat, keluarga buat jadi support system. Jadi buat kalian semua yang pernah ngalamin, sabar. Tuhan gak akan ngambil sesuatu dari kita kalau nggak bakal diganti sama yang lebih baik. Percaya aja, sesuatu yang diambil dari kita berarti bukan yang terbaik buat kita. Nah, jujur termasuk saya sendiri nih terharu sama curhatan Mbaknya. Aduh, masuk banget ya Ini kita malam ini. untuk diri saya sendiri. Cuman hanya mengetahui lebih dalam perasaan cewek itu tentang ya yang kita bahas malam ini, pasien dari fuckboy. Semoga di waktu ke depan, waktu selanjutnya lah, kita bisa untuk sama-sama belajar dari masalah tersebut. Jangan sampai ada korban lagi. Tapi intinya aku bingung, nggak tahu lagi nih apa yang mau diomongin karena udah terlalu dalam nih nasihatnya. Korban kita yang kali ini betul-betul good. Nah Mbak, dan kesempatan waktu kali ini lumayan lah Mbak bisa untuk mengasih kesempatan. Tapi ini nanti diupload ke YouTube ya, di YouTube-nya Ana Aba Oke, jangan lupa ya guys, buat kalian semua yang nonton ini, yang ngerasain apa yang aku rasain kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow IG aku, Rifka Syarif _ dan IG abang ini apa Bang? Bang Henki 7, ntar ditulis di kolom deskripsi ya guys. Apa nih, karena penonton kita lagi senang nonton video, jika ada kata yang salah itu bukan bermaksud untuk menyinggung. Ini hanya sebagai pelajaran kecil untuk membawa kita ke pintu yang lebih dewasa lagi. Salam bahagia dari Ana Aba Entertainment.